Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada program Motivasi Waris Islam. Kita akan lanjutkan motivasi yang berikutnya, motivasi yang ke-28 dengan tema menjadi pewaris sungguhan. Mungkin kalimat sungguhan karena memang terkadang ada orang merasa dia ahli waris. Padahal secara hukum dia tidak menjadi ahli waris. Ya, misalkan anak angkat, anak tiri, ya, atau mungkin anak yang lahir di luar nikah. Mungkin mereka menyangka dia menjadi ahli waris. Ya. Tapi kita lihat siapa sungguhnya yang menjadi ahli waris yang sah. Singkatnya semua disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176. Kalau kita ingin perincikan, pada ayat 11 dan 12 disebutkan ahli waris adalah walad, anak, dan terus ke bawah cucu. Jika tidak ada anak, maka akan pindah ke cucu dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua adalah ayah dan ibu. Ya. Jika tidak ada ayah, maka pindah ke kakek. Jika tidak ada ibu, maka pindah ke nenek. Namun bedanya kalau kakek yang berhak menjadi ahli waris adalah kakek dari pihak ayah. Adapun nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, keduanya sah menjadi ahli waris. Kemudian pada ayat 12 disebutkan di antara yang menjadi ahli waris, disebutkan di situ adalah suami atau istri. Pada ayat yang sama juga disebutkan adalah saudara seibu, yaitu satu ibu lain ayah. Adapun ayat 176 di situ disebutkan yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandung atau saudara seayah, baik laki ataupun perempuan. Jadi sangat terperinci dalam ayat tersebut dijelaskan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Kemudian ditambahkan dengan hadis, ya, yaitu ahli waris yang lain, namun hadis ini menjelaskan yang berhak adalah hanya kerabat laki-laki dari garis laki-laki. Ya. Itu disebutkan dalam hadis, Al-hiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jika ada sisa, maka diberikan kepada rajulin dzakarin, laki-laki yang nasabnya terdekat kepada almarhum atau mayit. Ini berarti jika tidak ada ahli waris yang terdekat, pindah ke yang lebih jauh, yang ada yang terdekat, namun pihak laki-laki. Maka ulama memperincikan, ya. Jadi kalau tidak ada saudara kandung, maka pindah ke saudara seayah. Jika tidak ada, maka pindah ke anak mereka yang laki-laki. Ya, berarti keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Dan begitu seterusnya secara terperinci. Sehingga kesimpulannya adalah faktor yang menjadikan seorang sah menjadi ahli waris adalah nasab. Ikatan nasab atau pertalian darah. Untuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat 11, 12, dan 176. Adapun yang disebutkan dalam hadis tambahannya yaitu yang memiliki pertalian nasab namun dari garis laki-laki. Berarti selama orang memiliki pertalian nasab dengan almarhum atau si mayit, maka dia berpeluang untuk menjadi ahli waris. Dan dia sah menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat dari dia. Yang kedua, sebab seorang menjadi ahli waris adalah karena ada ikatan pernikahan. Jadi selama antara laki-laki dan perempuan ini memiliki ikatan pernikahan yang sah, maka mereka sah saling mewarisi. Walaupun baru sekejap menikah. Misalkan, ya, setelah sang pengantin laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Lalu yang hadir mengatakan sah. Maka sahlah mereka menjadi suami istri. Seandainya 1 menit kemudian dia meninggal katakanlah, ya, maka sah pula mereka saling mewarisi. Ya, kenapa? Karena sudah sah menjadi suami istri.
Ya, jadi setelah akad nikah meninggal misalkan, ya, maka sah menjadi ya suami istri, maka sah pula saling mewarisi begitu. Jadi selama ada ikatan pernikahan, selama itu mereka sah saling mewarisi. Jika ada perceraian, jika perceraiannya talak 1 atau talak 2 yang disebut dengan raj'i, di mana mereka punya peluang untuk rujuk di masa iddah, maka itu pun masih dianggap ada ikatan pernikahan selama masa iddahnya belum berakhir. Artinya jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka sah saling mewarisi. Tapi jika masa iddahnya habis, putuslah ikatan pernikahannya, maka tidak lagi menjadi ahli waris. Atau talak yang ketiga, begitu dijatuhkan talak, maka putuslah hubungan suami istri, maka otomatis tidak saling mewarisi karena sudah tidak ada ikatan pernikahan. Dan yang ketiga adalah kesamaan agama. Ya, jadi sama-sama muslim. Ya, yang meninggal beragama Islam, ahli warisnya pun beragama Islam, maka mereka bisa saling mewarisi. Tapi seandainya yang meninggal dunia adalah muslim, sementara kerabatnya adalah non-muslim, maka kerabatnya tidak bisa menjadi ahli warisnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi, la yarithul muslim al-kafir, ya, walal kafir al-muslim. Jadi seorang kafir tidak bisa menjadi ahli waris bagi seorang muslim. Begitu juga seorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang kafir. Namun yang kedua ini ulama beda pendapat. Artinya kalau yang meninggal dunia adalah non-muslim, kerabatnya muslim, nah ini ulama ada yang berpendapat bisa menjadi ahli waris. Dengan alasan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam derajatnya lebih tinggi daripada non-muslim. Artinya dia bisa menjadi ahli waris untuk kerabatnya yang non-muslim yang meninggal dunia, namun sebaliknya tidak. Begitu. Ya. Nah, tentu ini sejalan dengan kaidah umum tadi. Islam derajatnya lebih tinggi daripada ya, agama yang lain. Nah, itulah sebab kenapa seorang bisa menjadi ahli waris. Sehingga tidak bisa menjadi waris dengan mengklaim dan dengan mengaku. Nah, harus dengan bukti bahwasanya si fulan memang memiliki nasab. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang datang dan terbukti memang dia anaknya, ya, maka dia sah menjadi ahli waris. Walaupun mungkin sepanjang hidupnya dia tinggal dengan ayahnya. Semisal seorang laki ini punya 2 orang istri, kemudian istri yang pertamanya sudah diceraikan tapi punya anak. Nah, berarti kan anak dia. Maka sah menjadi ahli waris karena memiliki pertalian nasab. Itulah penjelasan siapa yang sesungguhnya menjadi ahli waris yang sah. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Jika kita memang memiliki talian nasab dengan almarhum, berarti kita menjadi kerabat yang berpeluang untuk menjadi ahli waris, atau sah menjadi waris jika tidak ada kerabat yang lebih dekat dengannya. Demikian, kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.